Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, siang ini kembali kita syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pertolongan kepada kita sehingga kita bisa datang ke masjid ini melaksanakan insyaallah salat zuhur nanti dengan cara berjamaah. Anugerah ini mari kita syukuri. Kita selalu berharap semoga dengan kita selalu bersyukur atas nikmat iman Islam, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam iman, dalam Islam, dalam agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siang hari ini sambil menunggu waktu iqomah zuhur, kita akan membahas beberapa sedikit pembahasan terutama berkaitan dengan penghujung Ramadan dan masih berkaitan dengan pembahasan Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara kemuliaan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Ramadan ada malam yang satu malam itu kalau diberi taufik seseorang menjumpai malam itu, maka amal di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan di bulan lainnya. 83 tahun 4 bulan. Malam yang kita tahu dengan nama malam Lailatul Qadar. Nah, beberapa pembahasan yang akan dibahas yaitu ketika seseorang atau kita diberi taufik oleh Allah jumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka apakah dianjurkan untuk memberitahunya kepada orang lain? Kita jumpa malam Lailatul Qadar, tadi malam ke-27, maka apakah dianjurkan kita menyampaikan kepada orang lain bahwa saya jumpa loh malam Lailatul Qadar tadi malam 2 hari yang lalu dan lain sebagainya? Ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Syekh Taqiyuddin As-Subki, beliau mengatakan min qissatil mutakhassimain allati awratnaha anifan annahu yu'khadhu minha istihbabu kitmani lailatul qadri liman ra'aha. Kata Syekh Taqiyuddin As-Subki, di kisah Ramadan ada satu kisah masyhur, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar dari rumah ingin memberitahu bahwa kapan secara pastinya terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi pernah ingin beritahu. Kemudian tiba-tiba dari luar rumah terdengar keributan 2 orang yang sedang bertikai, berkelahi. Akhirnya Nabi pun keluar rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebenarnya aku pergi keluar ini ingin memberitahu kepada kalian malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya. Tapi karena ada 2 orang yang ribut bertikai, akhirnya diangkat oleh Allah. Nah, dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan aku dilupakan. Nah, akhirnya mengenai Lailatul Qadar pun tersembunyi sampai hari kiamat. Sebenarnya Nabi pernah ingin memberi tahu. Nah, kata Syekh Taqiyuddin As-Subki, dari kisah
hadis mutakhasimain, kisah keributan dua orang itu, dapat diambil dalil bahwa ketika seseorang mengetahui malam Lailatul Qadar, maka dianjurkan, mustahab, disunnahkan untuk dia kitman, menyembunyikan dan tidak perlu memberitahukannya kepada orang lain. Karena memang amal itu yang paling baik adalah, apalagi yang berkaitan dengan bangun malam, tahajud, sholat panjang-panjang, yang amal-amal itu, ini dianjurkan memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, apalagi amal yang luar biasa itu yang dia dapatkan, yang Allah beri taufik kepada dia berupa malam Lailatul Qadar, maka dianjurkan untuk dia menyembunyikan malam itu dan tak perlu diberitahukan kepada orang lain. Ini ada beberapa hikmah. Hikmahnya baik untuk dirinya sendiri, bagi yang buat amal. Pertama, tentu akan lebih menjaga dirinya daripada riya. Karena amal yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah, itu akan jauh-jauh lebih aman, lebih selamat daripada riya. Kalau lebih aman, lebih selamat daripada riya, tentu potensi diterima oleh Allah jauh lebih besar. Atau bisa jadi Bapak Ibu juga untuk menjaga orang lain. Maknanya, kalau kita cerita kepada orang lain, belum tentu orang yang mendengarkan cerita kita itu terima. Anugerah-anugerah itu banyak yang diirikan, orang lain hasad, iri, dengki dengan kita. Maka kadang kita menceritakan, orang itu hasad, iri, dan dengki, akhirnya akan merusak orang lain. Nah, kata beliau, cukup juga diantaranya dalil para ulama mengambil kisah dari Nabi Yakub dengan putranya Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, alaihi wassalawatu wa taslimat. Ketika Nabi Yusuf, di dalam surat Yusuf itu ceritanya lengkap dari awal sampai akhir, Nabi Yusuf mengatakan pada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat ada 11 bulan, bintang, matahari, semuanya sujud kepadaku. Maka Nabi Yakub ketika anaknya, putranya Nabi Yusuf lapor menceritakan mimpi itu, apa kata Nabi Yakub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kata Nabi Yakub, wahai putraku, la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan mimpi ini. Kepada siapa? Ala ikhwatika, jangan engkau ceritakan pada saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka nanti mereka membuat tipu daya kepada engkau. Bapak Ibu, di zaman itu, di zaman Nabi Yakub itu, putra-putranya Nabi Yakub itu di zaman itu manusia paling soleh. Walaupun mereka terjerumus juga di dalam kesalahan yang, singkat cerita, kisah masyhur kita tahu, mereka bawa Nabi Yusuf kemudian dibuang ke sumur, akhirnya Nabi Yusuf diperjualbelikan jadi budak. Tapi perlu kita ketahui, zaman itu manusia yang kenal Allah mereka. Manusia yang beribadah kepada Allah adalah mereka, putra-putranya Nabi mereka, yang akhirnya mereka lah yang kita kenal dengan kelompok Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nah, tapi di situ Nabi Yakub menyampaikan, anugerah yang Allah beri kepada engkau dimulai dengan mimpi yang baik ini, itu jangan diceritakan bahkan kepada saudaramu sendiri. Jadi iri itu, jangankan orang lain, jangankan tetangga, jangankan kawan, jangankan kenalan, jangankan orang lain, saudara, adik kandung, sifat iri itu pun juga terjadi. Maka kebaikan-kebaikan itu Bapak Ibu tak selalunya mesti harus disebarluaskan ceritanya kepada orang lain. Nah, termasuk tentang malam Lailatul Qadar, yang mana memang Allah sendiri menyembunyikan, Nabi sendiri tidak memberitahu, maka berarti untuk kita, kalau diberi tahu oleh Allah, entah dengan tanda-tanda, sebaiknya kita sembunyikan dan tidak memberitahukannya kepada orang lain. Kemudian diantara beberapa hal berkaitan juga dengan Lailatul Qadar, apakah
orang-orang yang, mohon maaf, perempuan haid, nifas, musafir, itu juga bisa dapat bahagian dengan fadilah besarnya malam Lailatul Qadar. Apakah mereka bisa mendapatkan fadilahnya juga? Karena kita tahu perempuan haid, nifas tak bisa sholat, itu puasa juga tidak mereka kerjakan. Maka apakah mereka bisa mendapatkan anugerah Lailatul Qadar? Qala Juwaibir, qultu li Dhahhak. Juwaibir berkata pada gurunya Imam Dhahhak, imamnya tabi'in. Aku bertanya kepada Dhahhak, Aro'aitan nufasa wal haidul musafir wan naim lahum fi lailatul qadri nasib. Bagaimana pendapat Tuan tentang perempuan yang haid datang bulan, yang nifas baru melahirkan, atau bahkan musafir dia sedang safar? Itu kalau safar tak bisa sholat, tak bisa buat amal-amal seperti orang mukim. Hal lahum nasibun min lailatul qadri? Apakah mereka bisa mendapatkan bahagian keutamaan malam Lailatul Qadar? Maka Imam Dhahhak mengatakan, qala na'am, iya. Mereka tetap bisa. Siapapun, kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadri. Siapapun orang yang memang berpotensi amalnya itu diterima oleh Allah, maka tentu dia pun juga bisa untuk mendapatkan bahagian kemuliaan Lailatul Qadar. Bapak Ibu, perempuan haid, perempuan nifas, mereka yang dilarang itu tidak semua amal. Bukan berarti kalau sudah datang bulan terus tidak bisa jadi orang baik, enggak. Kalau mereka datang bulan, nifas, atau tadi mungkin lebih umumnya ada yang jadi musafir, musafir laki-laki bisa, perempuan bisa. Maka mereka yang khususnya perempuan haid, nifas, itu yang dilarang sholat, puasa. Tapi amal lain, zikir masih bisa. Amal-amal yang memperbanyak untuk bisa meningkatkan pahala masih bisa, sedekah bisa, mendengarkan bacaan Al-Quran bisa. Maka siapapun orang yang ketika terjadinya malam Lailatul Qadar dia sedang buat amal, entah itu sambil zikir dan lain sebagainya, walaupun dia sedang datang bulan, maka ketika malam itu Lailatul Qadar, apalagi dia sampai tahu, maka dia pun mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Janji-janji yang Allah sampaikan pun layak untuk dia dapatkan. Bapak Ibu, di mazhab Al-Imam Abu Hanifah ada beberapa saran para ulama, yang ini bukan hanya saran untuk perempuan di bulan Ramadan ketika datang bulan saja, tidak, tapi saran ini disampaikan bisa diamalkan sebaiknya di luar Ramadan, yaitu bagi perempuan-perempuan yang haid, yang nifas, ketika mereka sedang datang bulan tadi, maka sebaiknya ketika masuk waktu sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu masuk waktunya, mereka tidak bisa melaksanakan sholat, tapi sebaiknya mereka tetap ambil sajadah, pakai telekung juga, ambil tasbih, kemudian hadap kiblat, berzikirlah kepada Allah di waktu-waktu itu. Karena jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah diistiqomahkan di luar waktu datang bulan tadi berupa amal-amal diantaranya sholat, itu menjadi hilang amal-amal kebaikan itu ketika mungkin ada yang setiap bulannya 7 hari, bahkan paling lama ada yang 15 hari, akhirnya dia malah betul-betul meninggalkan amal, tidak ada sama sekali menambahkan pahala ketika hidupnya. Nabi mengatakan perempuan itu naqisatuddin, agamanya kurang, kata Nabi. Sahabat heran, kenapa Tuhan mengatakan agama mereka kurang? Nabi mengatakan, apakah kalian tak perhatikan ketika mereka datang bulan haid nifas itu nggak sholat, nggak puasa, maka disitulah kekurangan agama mereka. Jadi maknanya sebenarnya Allah kurangi dalam bab itu, tapi tempat bab lain tidak. Maka jangan sampai bagi perempuan, kalau dalam satu hal dikurangi, jangan lagi kita kurangi dalam bab lain, sehingga kita pun tidak banyak kurang ruginya dibanding laki-laki. Maka siapapun di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mereka berpotensi amalnya diterima, juga berpotensi untuk berjumpa malam Lailatul Qadar. Nah, pembahasan terakhir sebelum kita tutup, apakah untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar wajib atau mesti disyaratkan orang itu tahu malam itu Lailatul Qadar baru kemudian mendapatkan fadilahnya? Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat.
memang tak dipungkiri mayoritas ulama mengatakan untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu disyaratkan orangnya tahu dengan tanda-tanda memang nampak Allah beritahu ini malam Lailatul Qadar. Mayoritas ulama mensyaratkan itu. Karena ada hadis yang berbunyi man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban wa wufiqat lahu. Siapa yang bangun qiyamul lail malam Lailatul Qadar dengan iman ihtisab wa wufiqat lahu. Ini para ulama memaknainya dan dia mengetahuinya. Tapi lafadz ini pun juga umum, mengetahui, yang akhirnya diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, maknanya memang yang paling mudah wufiqat lahu itu ya'lamuha, dia mengetahui malam itu malam Lailatul Qadar. Tapi kata Imam Nawawi, beliau pun mengatakan ini ada kemungkinan makna lain, maknanya wa wufiqat lahu, kalaupun bertepatan dengan hakikatnya dan kalaupun dia tak tahu, dia juga tetap mendapatkan fadilahnya. Lah yang berpendapat seperti ini diantaranya Al-Muhallab, Al-Imam At-Tabari, Ibnul Arabi yang mengatakan kalau orang itu bangun di satu malam dan malam itu bertepatan malam Lailatul Qadar, dia tak tahu, maka dia pun dapat fadilah keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, kalau di tempat kita ada presiden datang, tapi presiden yang datang tuh menyamar. Nah, orang yang memuliakan, tapi diantara yang presiden nyamar itu ada yang tahu, ada orang tahu, akhirnya dimuliakan, maka tentu orang yang tahu akan lebih mudah untuk menunaikan hak-haknya presiden yang mulia itu tadi. Nah, bisa dia hargai, bisa dia sambut dengan lebih sempurna pastinya. Tapi tak dipungkiri juga kalau orang yang tidak tahu tapi dia muliakan, maka dia juga akan mendapatkan kemuliaan. Yang berbahaya itu dia malah hinakan, dan kebetulan pula orang mulia itu menyamar, maka beresiko. Tapi tadi siapapun orang, entah dia tahu ataupun tidak, tapi syaratnya dia muliakan, maka dia akan dapat kebahagiaan kemuliaan juga dari orang-orang mulia yang datang ke tempat dia. Nah, malam Lailatul Qadar ini malam mulia, maka mestinya kita muliakan. Allah beri taufik kita untuk tahu, alhamdulillah. Tapi kalau mungkin kita tak tahu, pas pula dengan anugerah Allah malam itu ikut taraweh 1 juz panjang pula, ikut pula malam itu tahajud berjamaah atau tahajud sendiri, malam itu bangun, ya kebetulan tak tahu, maka diharapkan juga semoga walaupun tanpa dia mengetahuinya, tapi karena dia menghidupkan malam itu, dia pun mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah ini Bapak Ibu, kita berada di penghujung Ramadan, sisa hanya beberapa hari, maka mari kita manfaatkan penghujung ini. Ini akhir penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Amal tergantung ujungnya, bukan tergantung awal dan pertengahan. Tergantung akhirnya, kata Nabi. Siapa yang bisa mengakhiri dengan baik, maka semua awal setengah itu akan dihitung baik oleh Allah. Tapi kalau tidak bisa mengakhiri dengan baik, mengakhiri dengan buruk, itu dinamakan dengan su'ul khotimah, menutup dengan keburukan. Maka kekurangan di awal, di tengah Ramadan pasti banyak yang kita buat, tapi di akhir ini mari kita sempurnakan. Baca Quran yang mungkin target belum terpenuhi, atau mungkin bahkan tak baca Quran sama sekali, maka tutup akhir Ramadan ini dengan memperbanyak baca Quran. Kurang mungkin dari segi amal lain, mari kita tutup dengan amal-amal kebaikan sebanyak mungkin, karena banyak hal, diantaranya Imam Mujahid, pimpinan tabi'in juga, beliau mengatakan tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi masiwah. Satu tasbih subhanallah dibaca di Ramadan ini lebih baik daripada 1000 tasbih di luar Ramadan. Bisa terbayang Bapak Ibu, baca tasbih 1000 lumayan capek, 2000 lumayan capek, 10.000 lumayan capek. 10 kali ada orang baca subhanallah Ramadan, itu lebih baik daripada 10.000 kali di luar Ramadan. Maka sedikit usaha kita, jangan kita sia-siakan. 1 detik di bulan ini mahal, yang tak mungkin kita kejar pahalanya di bulan-bulan lainnya. Maka mari kita berdoa berharap semoga Ramadan ini menjadi pembuka kebaikan, kita sendiri dapat hidayah, jadi asbab hidayah, jadi pembuka kebaikan untuk kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya
rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan di siang hari ini, beberapa sedikit pembahasan. Semoga bisa kita ambil faedah dan niat amal sampaikan kepada saudara Islam lainnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.